Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Putri Kamalia dari kelas A dengan NIM 220504003. Di sini saya akan membuat video pembelajaran singkat tentang mengenai teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teori perjanjian masyarakat. Menurut saya adalah negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Untuk mendirikan suatu negara dan perjanjian masyarakat juga terjadi karena adanya pendapat atas untuk mendirikan negara dan yang akan memimpinnya. Selanjutnya ada 3 tokoh yang mendukung teori dari perjanjian masyarakat. 1. John Locke mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari satu negara yang didirikan dari menurut colok negara. Dalam pandangan itu tidak berkuasa secara absolut. Kedua, Thomas Hobbes ini dia mengatakan ia membedakan manusia dalam 2 keadaan, yakni keadaan manusia sebelum adanya negara disebut status naturalis. Apa sih status naturalis itu? Status naturalis itu yaitu manusia hidup bebas tanpa terkait atau aturan atau hukum, jadi mereka hidup tanpa adanya aturan atau hukum sehingga mereka bisa melakukan sesuatu keinginan hak-hak mereka itu sendiri tanpa dibatasi oleh aturan dari luar. Selanjutnya, yang terakhir dari Hobbes menggambarkan manusia itu dalam keadaan alamiah atau memiliki sifat persaingan untuk saling bersaing di kehidupan. Untuk sifat mempertahankan keinginan untuk dihormati, ada sifat persaingan mempertahankan dan keinginan dihormati. Ketiga, sifat ini membuat manusia selalu terjadi ketegangan, tetapi karena manusia ada sifat takut, oleh karena itu mereka memiliki sifat takut, jadi mereka mengadakan perjanjian. Baik, selanjutnya yaitu perjanjian masyarakat. Nah, dari sinilah terbentuknya teori perjanjian masyarakat, karena adanya suatu sifat takut dari manusia itu sendiri. Mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk mengakhiri ketegangan tujuannya. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari suatu perdamaian di antara mereka sehingga tidak terjadi suatu perselisihan di lingkungan hidup mereka sendiri. Dalam perjanjian itu, mereka menunjuk seorang raja. Raja itu pimpinan atau ketua yang akan menjaga perdamaian atau menjadi payung untuk mereka saling berhubungan satu sama lain, begitu menurut Thomas Hobbes. Baik, yang selanjutnya yaitu ada 2 kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Menurut teori sendiri, masyarakat hanya menyerahkan kekuasaan kepada penguasa seperti tadi dari teori Hobbes, yang seperti itu mereka menunjuk sendiri seorang pemimpin atau raja, sama seperti teori Hobbes sendiri. Mereka menunjuk memberikan suatu kekuasaan dan ke penguasa, tetapi kedaulatan mereka sendiri tidak diserahkan kepada siapapun atau kepada pemimpin itu, karena pada ulasannya tetap ada pada mereka sendiri atau pada rakyat itu sendiri. Jadi apabila penguasa mengadakan tindakan yang bertentangan dengan rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dan menurunkan penguasa tersebut atau menggantikannya lebih yang baru dan lebih berkompeten. Menurut mereka di masyarakat tersebut itulah tentang teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Selanjutnya yaitu tentang teori pengalihan hak itu. Pengalihan hak adalah hak merupakan teori negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filner atau Lawson. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh negara udah kiatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya. Rakyat memberikan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara pada umumnya. Pengalihan hak-hak tepat diterapkan untuk mengkaji terbentuknya negara monarki. Pengalihan hak ini dapat dianalogikan atau diibaratkan kepada pembentukan negara sebagai hasil revolusi, atau perkembangan teori ini dapat juga digunakan untuk mengkaji negara monarki, negara hasil revolusi. Seperti itulah. Baik, cukup sekian penjelasan dan video pembelajaran yang saya paparkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jelianti Ferilanda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori negara kedaulatan. Sebelum memasuki lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori negara kedaulatan. Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yaitu sovereignty, dalam bahasa Perancis disebut souveraineté, dan dalam bahasa Italia disebut sovranus, yang asal katanya dari bahasa Latin soveranus, yang berarti tertinggi atau teratas. Kedaulatan juga dapat dipakai sebagai sinonim istilah kemerdekaan. Kedaulatan juga memiliki pengertian positif dan negatif. Kedaulatan dalam arti positif berarti kedaulatan memberikan titelnya kepada negara pemimpin tertinggi atas negaranya. Hal ini dinamakan wewenang penuh dari suatu negara. Sedangkan kedaulatan negatif berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi atau kekuasaan apapun dan dari manapun tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Adapun definisi dari kedaulatan menurut Jean Bodin adalah sesuatu kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang sifatnya tunggal. Artinya hanya negaralah yang memilihnya. Maknanya, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah negara. Karenanya negara itu abadi, tidak dapat dibagi-bagi. Maknanya bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau badan lain, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Nah, setelah membahas tentang definisi dari kedaulatan, saya akan membahas selanjutnya yaitu prinsip kedaulatan negara. Yang dikatakan negara sebagai berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki oleh suatu negara. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah atau teritorial dan hak yang kemudian timbul dari pengguna kekuasaan teritorial dan hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Apabila suatu negara dikatakan berdaulat, hal ini dimaksudkan bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini adalah mempunyai batasan. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah tersebut, yang berarti bahwa kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan kekuasaan akan berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai. Lalu adapun macam-macam dari teori kedaulatan menurut urutan waktunya, sehingga berbagai macam kedaulatan dikenal sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yakni antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Di dalam perkembangannya, teori ini sangat erat dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yakni agama Kristen yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yakni gereja yang dikepalai oleh paus. Lalu yang kedua yaitu kedaulatan negara. Penganutnya menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan. Negaralah yang berdaulat, yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Hukum yang berlaku harus dikehendaki oleh negara. Ajaran ini dikembangkan oleh Jean Bodin. Dalam kenyataannya, bahwa negara juga harus tunduk pada hukum. Demikian kenyataannya bahwa negara juga harus tunduk pada hukum. Lalu yang ketiga yaitu kedaulatan hukum. Kedaulatan yang tertinggi itu adalah hukum. Baik raja, warganya, bahkan negara harus tunduk pada hukum, sebagaimana yang diajarkan oleh Craig, yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh aliran historis, yakni suatu aliran yang berkembang sesudah Revolusi Prancis, yang dipelopori oleh Vansegdi. Ajarannya yakni hukum yang dikodifikasikan oleh Napoleon, karena hukum itu adalah hukum asing, yakni hukum Romawi. Kemudian yang terakhir yaitu kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaannya dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan.
kenyataan yang menimbulkan keraguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberikan tempat pada pikiran manusia. Alam pikiran baru ini yaitu teori kedaulatan rakyat. Paham ini suatu reaksi atas kedaulatan Tuhan atau Raja dan kemudian menjelma dalam revolusi Prancis hingga dapat menguatkan seluruh dunia sekarang oleh aliran historis, yakni suatu aliran yang berkembang sesudah revolusi Prancis yang dipelopori oleh Vassagni. Ajarannya yakni hukum yang dikodifikasikan oleh Napoleon, karena hukum itu adalah hukum asing yakni hukum Romawi. Kemudian yang terakhir yaitu kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaannya dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan. Kenyataan yang menimbulkan keraguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberikan tempat pada pikiran manusia. Alam pikiran baru ini yaitu teori kedaulatan rakyat. Paham ini suatu reaksi atas kedaulatan Tuhan atau Raja dan kemudian menjelma dalam revolusi Prancis hingga dapat menguatkan seluruh dunia sekarang dalam bentuk mitos yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilannya. Para pengajur paham ini adalah Rousseau, Montesquieu, John Locke yang terkenal dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara yang oleh Immanuel Kant disebut trias politika. Kedaulatan rakyat kerap kali dihubungkan dengan demokrasi. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, akan melahirkan sebuah aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyat. Adapun rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Konsep-konsep kedaulatan negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang keempat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR melantik presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan DPR, pasal 7C. Yang terakhir yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang pasal 17. Baiklah, sekian dari penjelasan video pembelajaran saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran ilmu negara mengenai teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Apa sih teori perjanjian kontrak sosial itu? Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Adapun 3 tokoh yang mendukung teori dari perjanjian masyarakat. Yang pertama, John Locke mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari suatu negara yang didirikan, dan menurut colok negara dalam pandangannya itu tidak berkuasa secara absolut sebagaimana pandangannya. Yang kedua, Thomas Hobbes. Ini dia mengatakan ia membedakan manusia dalam 2 keadaan, yakni keadaan manusia sebelum adanya negara disebut status naturalis. Apa sih status naturalis itu? Status naturalis itu yaitu manusia hidup bebas tanpa terikat atau aturan atau hukum. Jadi mereka hidup tanpa adanya aturan atau hukum sehingga mereka bisa melakukan sesuatu keinginan hak-hak mereka itu sendiri tanpa dibatasi oleh aturan dari luar. Selanjutnya yang terakhir,
Yang ketiga, Hobbes menggambarkan manusia itu dalam keadaan alamiah atau memiliki sifat persaingan untuk saling bersaing di kehidupan. Untuk sifat mempertahankan keinginan untuk dihormati, ada sifat persaingan, mempertahankan dan keinginan dihormati. Ketiga sifat ini yang membuat manusia selalu terjadi ketegangan. Tetapi karena manusia ada sifat takut, oleh karena itu karena mereka memiliki sifat takut, jadi mereka mengadakan perjanjian. Nah, dari sinilah terbentuknya teori perjanjian masyarakat karena adanya suatu sifat takut dari manusia itu sendiri. Mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk mengakhiri ketegangan yang tujuan utama mereka adalah untuk mencari suatu perdamaian di antara mereka sehingga tidak terjadinya suatu perselisihan di lingkungan hidup mereka sendiri. Dalam perjanjian itu, mereka menunjuk seorang raja atau pimpinan atau ketua yang akan menjaga perdamaian atau menjadi payung untuk mereka untuk saling berhubungan satu sama lain. Begitu menurut Thomas Hobbes. Ada dua kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yaitu menurut teori sendiri, masyarakat hanya menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa. Seperti tadi dari teori Hobbes yang seperti itu, mereka menunjuk sendiri seorang pemimpin atau raja sama seperti teoririsme. Sendiri, mereka menunjuk memberikan sesuatu kekuasaannya kepada penguasa. Akan tetapi, kedaulatan mereka sendiri, kedua kedaulatannya tidak diserahkan kepada siapapun atau kepemimpinan itu. Karena pada ulasannya tetap ada pada mereka sendiri atau pada rakyat atau pada masyarakat itu sendiri. Jadi apabila penguasa mengadakan tindakan yang bertentangan dengan rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu atau menurunkan, yaitu menurunkan penguasa tersebut atau pemimpin tersebut untuk menggantikannya, lebih yang baru atau yang lebih berkompeten menurut mereka di masyarakat tersebut. Itulah tentang teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Selanjutnya yaitu tentang teori pengalihan hak itu. Pengalihan hak adalah hak merupakan teori negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filner dan Lawes. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh negara udah kiatnya diperoleh setelah rakyat melepas sebagian hak yang dimilikinya. Loh, kamu rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara pada umumnya. Pengalihan hak tepat diterapkan untuk mengkaji terbentuknya negara monarki. Pengalihan hak ini dapat dianalogikan atau diibaratkan kepada pembentukan negara sebagai hasil revolusi atau perkembangan teori ini. Dapat juga digunakan untuk mengkaji negara monarki dan negara revolusi. Revolusi itu seperti itu yang biasa saya gambarkan atau yang bisa saya informasikan kepada teman-teman tentang asal mula negara menurut teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dan teori pengalihan hak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Octavianilla Munde. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori organisasi. Baiklah, yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Berikut ini saya akan menjelaskan definisi dan pengertian teori menurut para ahli. Yang pertama, pengertian teori menurut Leitgeb dan Karen Foss. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Yang kedua, menurut Calvin Hals dan Gardner Lindsay, teori adalah hipotesis yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti. Yang ketiga, menurut King, teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi.
Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Susunan dan aturan dari bagian-bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk kepada penjelasan teori organisasi. Teori organisasi muncul pada abad ke-19 dilatar belakangi oleh revolusi Inggris dan lahirnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Berikut ini akan dibahas mengenai teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Max Weber, teori neoklasik, dan teori organisasi modern. Pengertian teori organisasi ialah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya, ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Adapun bagian-bagian dari teori organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, teori organisasi klasik. Teori klasik kadang-kadang disebut juga teori tradisional yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun 1800-an yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Teori ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu 1. Teori birokrasi, teori administrasi, dan yang terakhir manajemen ilmiah. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori atau aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun bagian sekelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hotbrown dan di tulisan Hugo Monsberg. Dalam hal bagian kerja, teori neoklasik telah mengemukakan perlunya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengembalian keputusan. Yang kedua, perluasan kerja sebagai kembalian dari pola spesialisasi. Yang ketiga, manajemen bottom up yang akan memberikan kesempatan kepada para junior untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan manajemen puncak. Lalu yang terakhir mengenai teori organisasi modern. Teori modern ditandai dengan lahirnya gerakan kontingensi yang dipelopori Herbert Simon yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlebih disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawanya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian, Katz dan Robert Kahn dalam bukunya The Social Psychology of Organization mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Baiklah, saya akan masuk kepada unsur-unsur organisasi. Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu yang diantara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama. Sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkret, tetapi dalam arti yang abstrak. Sehingga dengan demikian tempat sini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadahi keinginan kerja beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat berupa wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa, dan sebagainya. Kedua, proses kerjasama sedikitnya antar dua orang. Suatu organisasi selain merupakan tempat kerjasama juga merupakan proses kerjasama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna. Dengan kata lain, proses kerjasama dilakukan dalam suatu organisasi mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakannya terlebih dahulu dan lebih baik. Hal ini berarti tanpa suatu organisasi, maka proses sama itu hanya bersifat sementara, di mana hubungan antar kerjasama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya.
Ketiga, jelas tugas kependudukannya masing-masing. Dengan adanya organisasi, maka tugas dan kependudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas. Dengan demikian, kesimpulan double, pekerjaan dan sebagian akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain, tanpa orang yang baik, mereka akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, ada tujuan tertentu. Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari perencanaan yang baik tetapi tidak baik. Selain itu, dengan cara mengorganisasi secara baik akan mendapat keuntungan antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Organisasi juga harus memuat 4 unsur utama. Yang pertama, berorientasi tujuan. Yang kedua, sistem hubungan sosial. Yang ketiga, struktur aktivitas. Dan yang terakhir atau yang keempat, teknologi sistem. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi yang paling dasar ialah 1. Harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang terakhir atau yang keempat, harus ada tujuan bersama untuk dicapai. Penjelasan saya yang terakhir mengenai asas-asas organisasi. Organisasi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan pada asas. Beberapa asas dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus jelas dan rasional. Apakah bertujuan untuk mendapatkan laba ataukah untuk memberikan pelayanan? Yang ketiga, asas kesatuan perintah. Setiap bawasannya menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, namun seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahannya. Yang kedua, asas kesatuan tujuan. Suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir, asas koordinasi. Merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mensinkronkan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang teori organisasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah organisasi adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dalam setiap organisasi pun terdapat 3 unsur yang sangat penting, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan yang akan dikehendaki. Suatu organisasi dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baiklah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kian Ramadhani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tinjauan teori negara, yaitu teori patrilineal dan matrilineal. Yang pertama, ada sistem kekerabatan patrilineal. Nah, sistem patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu pihak bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Nah, kemudian dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, banyak pihak laki-laki yang mendapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Maka dari itu, ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan sebagai penerus keluarga tersebut, berarti keluarga tersebut akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerus klannya atau warisannya. Nah, saat seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku patrilineal atau teori patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari hasil perkawinannya.
kemudian ada beberapa suku di Indonesia yang menganut sistem patrilineal. Salah satunya yaitu ada Batak, Bali, Lampung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sistem kekerabatan matrilineal. Nah, sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, di masyarakat penganut sistem kekerabatan matrilineal, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Nah, contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku Minangkabau. Nah, kemudian ada contoh negara lain yang menganut sistem matrilineal ini. Nah, contohnya yaitu Mosua. Mosua adalah suku di Cina. Mosua merupakan suku yang tinggal di Gunung Himalaya. Kemudian ada Bribri yang berlokasi di Panama, Costa Rica, bagian utara Bribri. Bribri menganut adat matrilineal di mana kaum perempuan kemudian mewarisi tanah serta menciptakan sebuah keluarga besar. Kemudian sebagian besar penduduk perempuan di Meghalaya, sebuah negara bagian di wilayah timur India, menganut sistem kekerabatan matrilineal. Nah, berbeda dari keluarga India pada umumnya, putri bungsulah yang akan mendapatkan warisan dari keluarganya. Nah, setiap anak juga memakai nama keluarga ibunya. Kemudian kebanyakan pria yang pindah ke rumah mertuanya setelah mereka menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Hotmoli Silalahi dengan NIM 220504072 dengan nomor absen 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori penaklukan. Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut teori Occupatio atau penaklukan. Occupatio merupakan pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh manusia atau suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah itu. Teori penaklukan menganggap bahwa negara terbentuk atas adanya kelompok manusia yang mengalahkan kelompok atau golongan manusia yang lain. Dapat dikatakan juga pembentukan negara terjadi karena proklamasi, penguasaan dan peleburan atau pemberontakan. Sekian pengertian teori penaklukan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Ayu Nabila. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 22050404019. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hukum alam. Hukum alam adalah suatu aturan yang berdasarkan kebinasaan peristiwa tertentu yang dapat menghasilkan perkiraan melampaui saat peristiwa itu berlangsung. Nah, dalam hukum alam ini merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Di dalam konteks hukum alam bukanlah dalam berupa upaya suatu alam dan dalam segala isinya untuk bertahan. Semua dalam pernyataan umum boleh diterima ataupun ditolak untuk dipertimbangkan sebagai hukum alam. Hal ini dapat terjadi karena sejauh ini hukum alam tidak berupa pernyataan tunggal, melainkan dalam beberapa pernyataan berkenaan dengan pernyataan lain yang kadang salah satu pernyataan itu bersifat lebih khusus ketimbang dalam pernyataan yang lain. Nah, dalam sejarah hukum alam ini berasal dari periode Hellenistik, filsafat Yunani melahirkan standar hukum alam dan keadilan yang absolut. Hal ini didasarkan pada kepercayaan dan berlakunya kekuatan gaib di atas hukum-hukum yang harus dipatuhi manusia. Pernyataan ini dari teori hukum alam dari sudut pandang terminologis filosofis yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani, Aristoteles dan Plato mengkonstruksi hukum alam.
Hingga saat ini hanya Aristoteles yang memiliki pengaruh terbesar terhadap doktrinnya hukum kodrat. Aristoteles menganggap bahwa manusia sebagai bagian dari hukum alam, bagian dari sesuatu, tetapi juga disertai dengan pikiran yang cerdas yang membuat manusia istimewa dan memberinya karakter yang berbeda. Dalam ajaran Buddha, hukum alam ini disebut dengan niyama dhamma. Hukum alam ini berkaitan dengan hukum yang berlaku di alam. Hukum ini beroperasi sendiri dan universal sifatnya. Hukum alam ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada utu niyama, yang kedua bija niyama, yang ketiga kama niyama, 4 cita niyama, dan yang kelima nama dhamma niyama. Utu niyama mencakup pada fenomena anorganik, termasuk dalam fisika dan kimia. Lalu yang kedua ada bija niyama, yaitu mencakup semua fenomena organik seperti dalam biologi. Lalu yang ketiga ada kama niyama, yaitu hukum sebab akibat atau hukum karma. Lalu yang keempat ada cita niyama yang menyangkut pada pikiran dan bagaimana proses kesadaran bekerja. Lalu yang kelima ada dharma niyama, yaitu tentang semua yang tidak diatur oleh 4 sila sebelumnya. Dalam teori hukum alam ini, mengapa manusia taat dan patuh pada hukum? Menurut Aristoteles ialah hukum ini diterapkan karena penentuan hukum tidak bergantung pada pendapat manusia tentang benar ataupun salah. Dan yang kedua, hukum alam adalah suatu hukum yang asli yang berlaku dalam masyarakat. Kapan saja, di mana saja, orang seadanya merasakan hukum alam yang selaras dengan fitrah manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizal dengan nomor induk mahasiswa 2205040001. Saya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pengertian teori ketuhanan. Teori ini meyakinkan jika suatu negara maupun terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Umumnya, negara yang terbentuk karena dipercaya oleh negara monarki. Teori ketuhanan atau teoretische Theoren beranggapan bahwa negara pertama adalah ciptaan atau diciptakan oleh Tuhan dan kekuasaan negara ada karena Tuhan mengkehendakinya. Teori ketuhanan ini bersifat universal, yaitu terdapat baik di dunia barat maupun timur. Di dunia barat, teori ketuhanan diterima umum sampai zaman Renaissance. Akan tetapi, teori ini mengambil bentuk yaitu dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa pada masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan pula sebagai masa Investure, yaitu masa pertengahan kekuasaan negara dan gereja. Dan karena itulah teori ketuhanan timbul untuk memberikan dasar-dasar hukum dan pembenaran bagi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara mutlak. Dengan demikian, doktrin ini akan melahirkan apa yang disebut hak-hak raja yang berasal dari Tuhan, divine right of king. Di dunia timur dapat dibaca dalam epik Agung Mahabharata. Diceritakan bahwa ketika manusia dalam keadaan alamiah, di mana manusia dalam keadaan pranegara yang serba anarkis, maka pada akhirnya manusia dan dasar hukum dari pembenaran bagi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara mutlak. Dengan demikian doktrin ini akan melahirkan apa yang disebut hak-hak raja yang berasal dari Tuhan atau divine right of king. Demikian teori singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Fulto Kondaili
dari Fakultas Fisip dengan Prodi Ilmu Hukum. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang teori ketuhanan. Nah, yang dimana teori ketuhanan ini adalah filsafat, bisa juga disebut dengan filsafat atau kepercayaan seseorang terhadap keyakinannya. Ada juga berbagai macam-macam teori ketuhanan ini, yang dimana teori kepercayaan. Nah, teori kepercayaan ini yaitu keyakinan seseorang yang terkumpul karena terbentuknya perasaan atau keinginan terhadap sesuatu yang benar-benar dapat memenuhi harapan. Yang mana kepercayaan itu keyakinan seseorang yang terkumpul atau kepercayaannya terhadap sesuatu. Nah, keinginan, yang dimana keinginan seseorang dalam memilih kepercayaannya, dan ketiga kejujuran. Nah, sekarang kita masuk pada konsep mengenal Tuhan. Konsep mengenal Tuhan itu menurut saya terbentuknya dalam hati manusia secara bertahap. Atau kita ambil contoh yaitu ambil contoh misalnya anak-anak, yang dimana anak-anak itu tidak menghiraukan mana baiknya atau mana buruknya. Mereka taunya cuma bermain-main, dan di dalam mereka bermain-main itu bisa membahayakan diri mereka sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep mengenal Tuhan. Nah, begitu juga sebaliknya dengan kita, yang dimana kalau kita sudah dewasa, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang kita masuk pada filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, maka dipakai pendekatan yang disebut filosofis. Bagi orang yang mengenal agama tertentu, terutama agama Islam atau Kristen atau orang-orang Yahudi, yang dimana filsafat itu adalah pemikiran seseorang tentang menuju kebaikan atau mengambil suatu tindakan terhadap kepercayaannya. Nah, kesimpulannya yaitu teman-teman, ketuhanan mengajarkan manusia mengenal Tuhan melalui akal budi atau pikiran seseorang yang kemudian kebenarannya didapati sesuai dengan kitab suci atau kitab kita masing-masing. Nah, itu saja kesimpulannya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Alfizon. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan. Kedaulatan merupakan ciri, pertanda, atau atribut hukum dari negara. Kata kedaulatan berasal dari kata sovereignty, bahasa Inggris, souveraineté, bahasa Prancis, souverainus, bahasa Italia. Kata-kata asing tersebut diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Latin yaitu souverainus yang berarti tertib. Kedaulatan mempengaruhi pentingnya peranan negara yang bisa dikatakan negara berdaulat, yang mengarah ke suatu sifat ataupun ciri-ciri suatu negara di mana negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Menurut Johannes Althusius, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang menyelenggarakan segala sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani dari anggota-anggota negara ataupun warga negara. Kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. Jean Bodin, filsuf politik Perancis yang mengenalkan konsep kedaulatan yang memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, permanen. Permanen berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Dan yang kedua adalah asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Yang ketiga, bulat. Maksud bulat dalam kedaulatan adalah kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Dan yang keempat adalah tidak terbatas. Terakhir yakni tidak terbatas berarti kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori daluarsa. Pengertian daluarsa adalah berlalunya waktu yang telah menyebabkan kematian atau pelepasan untuk penuntutan atau hukuman yang melakukan tindakan kriminal yang ditekankan menurut pasal 78 KUHP. Tuntutan kedaluarsa tidak berlaku lagi. Hak atas tuntutan pidana berakhir dengan berlakunya waktu pasal 78 ayat 1. Dasar syarat ini sama dengan dasar ketentuan pasal 76 ayat 1. Mengenal gugurnya hak menuntut, kehilangan tuntutan pidana dan hak penegakan adalah bab 7 judul buku 1 KUHP. Hal-hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan kuasa informasi umum tentang proses peradilan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kehilangan kewenangan kejaksaan dakwa menurut KUHP. 1. Tidak ada upaya hukum untuk tindak pidana akhir pada pasal 72 sampai 75 KUHP. Yang kedua, ini bis idem pasal 76 KUHP. Yang ketiga, kematian terdakwa pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, hukuman maksimal dijatuhkan kepada petugas tertentu tindak pidana yang dapat dikenakan denda pasal 82 KUHP. Yang keenam, adanya penghapusan atau amnistis di luar hukum pidana. Daluarsa dalam gugurnya hak menuntut. KUHP mengakui adanya undang-undang pembatas pidana lebih khusus lagi kitab-kitab undang hukum pidana atau KUHP memiliki masa berlaku terhadap tuntutan pidana. Dalam hal ini tergantung keringanan hukum yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan. Masalah ini muncul dalam ketentuan pasal 78 ayat 1 yang memberikan hak untuk bertindak denda dibatalkan karena lewatnya batas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Liana akan menjelaskan ilmu negara yang berteorikan dengan negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state, pemecahan problem kesejahteraan sosial, mirip kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek, melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial, mirip pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, aneka macam tunjangan pendidikan, serta kesehatan. Dalam konsep ini, pemerintah memberi kiprah lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, serta berkesinambungan. Masalah pendidikan dan kesehatan pada Indonesia masih menuai polisi sorotan di kualitasnya. Padahal, dua hal tersebut merupakan hak asasi manusia paling fundamental yang telah tentu menjadi kewajiban negara buat memenuhinya. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan buat menaikkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujudnya derajat kesehatan warga yang dengan tinggi-tingginya. Menjadi investasi bagi pembangunan asal daya manusia yang produktif secara sosial serta ekonomis. Secara kuantitatif, jumlah puskesmas sudah mencukupi dan terbesar merata di seluruh pelosok tanah air, namun secara kualitatif masih jauh dari harapan. Sehingga untuk menjalankan fungsinya, puskesmas harus memiliki sarana serta prasarana yang memadai, khususnya energi kesehatan dan non-kesehatan.
Jenis tenaga kesehatan yang dimaksud di pasal 16 ayat 3 Perkemenkes angka 75 paling sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, energi kesehatan warga, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, energi gizi, serta tenaga kefarmasi. Peran tenaga kesehatan pada upaya mewujudkan pelayanan semaksimal pada tingkat pertama sangat penting karena merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan pada Indonesia sehingga mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan baku pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan. Perlindungan hukum bagi peserta program jaminan kesehatan masyarakat atau Jaminkes. Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat di Tanjung Pinang. 2. Untuk mengetahui implementasi program jaminan kesehatan masyarakat. 3. Untuk mengetahui efek kebijakan pemerintah dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Tanjung Pinang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Perlindungan hukum bagi peserta program Jaminkes di Tanjung Pinang masih jauh dari kata sempurna. Kedua, efek kebijakan pemerintah dalam program Jaminkes terdiri dari efek positif dan efek negatif. Efek positifnya adalah masyarakat miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan. Sedangkan efek negatifnya, program Jaminkes masih sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan peserta Jaminkes yang akan berobat ke rumah sakit harus mendapatkan surat rujukan dari puskesmas. Makna kesejahteraan merujuk pada Speaker 1995, Miguel, Treacle, dan Livermore 2000, dan Thompson 2005. Terdapat sedikitnya 4 pengertian tentang kesejahteraan, yaitu 1. Sebagai kondisi kesejahteraan atau well-being. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial, well-being secara kondisi terpenuhinya, kebutuhan material dan non-material. Miguel mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai a condition of state of human well-being, atau kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancamkan kehidupannya. Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Dasar penerima WRF adalah orang-orang miskin, cacat, dan pengangguran. Ketiga, sebagai tunjangan sosial, di Amerika Serikat, tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin yang sebagian. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Konstitusi Negara Indonesia sudah mendeklarasi bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum. Syarat yang ingin dikehendaki negara Indonesia adalah syarat kesejahteraan, well-being. Kesejahteraan sosial WRF sebagai syarat terpenuhnya kebutuhan material dan material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan rakyat telah tercukupi kebutuhan dasarnya atau basic needs, orang poli yang mencakup kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta pendapat. Kesejahteraan ini bisa dicapai bila terdapat kerjasama yang bertenaga asal civil, social, market, and state. Presiden menjadi simbol state diperlukan turun tangan dengan komitmen sumpahnya pada menjalankan undang-undang menggunakan sebaik-baiknya serta seluruhnya pada rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalam Muzaffar dari Prodi Ilmu Hukum kelas A dengan NIM 2205040017. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekuatan atau teori kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi atau dari garis keturunan. Pengertian teori kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan. Kekuasaan yang dibagi menjadi 3 golongan ini saat ini dikenal dengan istilah trias politika. Adapun 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
Dan yang kedua, menurut Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Materi yang kedua, latar belakang munculnya teori kekuatan atau teori kekuasaan. Asal mula kekuasaan karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang satu terhadap lainnya. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Macam-macam teori kekuasaan. Teori kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu teori kekuasaan jasmania dan teori kekuasaan ekonomi. Teori kekuasaan jasmania, tokoh dari ajaran ini adalah Thomas Hobbes dan Machiavelli. Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan yang membedakan dua macam status manusia, yaitu status naturalis, kedudukan manusia waktu masih belum ada negara. Dalam status naturalis, negara masih belum terbentuk. Dan yang kedua, status sivilik, yaitu kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara. B. Teori kekuasaan ekonomi. Teori ini adalah Karl Marx. Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas segolongan lainnya guna mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah sifat kekuasaan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika kekuasaan itu bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu position power dan personal power. Position power. Sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dan yang kedua, personal power. Sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seorang itu adalah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat seperti RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Sumber kekuasaan. Munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada tiga, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Cara mempertahankan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan selalu identik dengan politik, sehingga banyak sekali pelaku politik yang ingin sekali mempertahankan kekuasaannya. Pelaku politik yang dimaksud seperti pejabat negara, pemimpin daerah, hingga anggota dewan. Berikut ini beberapa cara mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik. Yang pertama, membangun politik dinasti. Suatu kekuasaan dapat diperankan dengan cara membangun dinasti politik. Dinasti politik dapat diartikan sebagai politik keluarga yang dimana hampir semua anggota memiliki jabatan atau di suatu daerah. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika adanya dinasti politik, setiap kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan beberapa anggota keluarga tentu saja. Dan yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Bagi para pemimpin politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya, yang bisa melakukannya dengan cara mengurangi kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang akan sangat sulit untuk memberikan kritik kepada pemerintah atau pemimpin politik. Dan yang ketiga, menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Apabila kekuasaan tidak bisa dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik dan membatasi akses untuk berpendapat, maka sudah seharusnya menggunakan cara ketiga mempertahankan kekuasaan, yaitu menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Jadi kesimpulannya, menurut teori kekuatan yang berkuasa adalah yang paling kuat, dan yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kuat secara jasmani atau fisik. Kemudian, apabila keluarga tersebut berkembang menjadi sebuah masyarakat dan negara, maka bekas-bekas kekuasaan asal tadi masih terbawa untuk tetap berkuasa di dalam masyarakat atau negara. Adapun perkembangan keluarga menjadi negara dapat melalui beberapa fase seperti peperangan, di mana yang kalah menggabungkan diri kepada yang menang. Maka dapat dikatakan bahwa asal mula kekuasaan adalah karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang satu terhadap yang lainnya. Sekian materi video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Noko Stumyang dengan NIM 220504080.
Sebelumnya, terima kasih buat dosen pengampu atas kesempatan pada saat ini. Materi saya pada hari ini adalah teori tentang negara hukum Pancasila. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstraknya, yaitu memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Pancasila sebagai dasar dan ideologi memiliki nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Individu yang mendukung dan memperkokoh komunitas politik. Jadi, dari sepanjang komunitas tersebut adalah hasil dari kesepakatan Pancasila yang menjadi ideologi negara, sangat berperan penting atas kemerdekaan Indonesia dan ikut serta dalam membangun perserikatan bangsa dan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Salsabila dengan NIM 2205040076. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organis. Jadi teori organis merupakan teori yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam ilmu eksakta. Dengan tokohnya salah satunya adalah John Salisbury. Negara adalah suatu organisme. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya dari masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan berkembang masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah negara. Teori organis mengenal lahirnya negara dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi. Negara tumbuh sebagai hasil suatu evolusi yang memerlukan proses. Teori organis, negara dipandang sebagai organisme. Jika sel-selnya negara kuat, maka negaranya akan menjadi kuat. Sebaliknya sel-selnya lemah, maka negara akan menjadi lemah. Dengan demikian, tugas negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya agar menjadi sehat. Sebaliknya, warga negara harus selalu menjadi pilar penyangga negara agar organisme negara dapat berdiri kokoh. Jadi diibaratkan, negara sama dengan organisme hidup manusia atau binatang. Undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Menganut teori ini adalah Nicholas dan J.W. Skilling. Jadi cuma segitu aja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Betty dengan nomor induk mahasiswa 2205040139. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori historis. Dalam kaitan Kunto Wijoyo memberikan 5 pokok-pokok pikiran terkait dengan sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, sejarah itu bersifat empiris. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia sebagai objek yang terekam dalam dokumen dan memori kolektif manusia. Yang kedua, mempunyai objek. Sejarah menjelaskan tentang apa yang dilakukan manusia di masa lalu. Yang ketiga, mempunyai teori. Dalam studi sejarah, teori sering disebut sebagai filsafat sejarah kritis. Umumnya teori berkaitan dengan satu kumpulan tentang kaidah suatu ilmu atau dalam filsafat. Dan yang keempat, mempunyai generalisasi. Sejarah seperti halnya ilmu lain menarik kesimpulan umum. Hanya saja perlu diingat ilmuwan bersifat non-motetis, sedangkan sejarah pada dasarnya bersifat ideografis.
Yang kelima, mempunyai metode. Hal ini berkaitan dengan tujuan ilmu sejarah, yaitu menjelaskan tentang kontinuitas dan perubahan dalam kehidupan umat manusia. Bukti sejarah. Muhammad Ali berpendapat bahwa sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya sejarah. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, yang kedua sumber sekunder, dan yang ketiga sumber tersier. Berdasarkan klasifikasinya, sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang teori historis. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fevisabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 22050400007 dengan absen 07. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang mengenai teori alamiah. Baiklah, teori alamiah adalah asal mula negara yang menyatakan bahwa negara merupakan ciptaan alam karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat yang secara alami manusia merupakan makhluk politik yang hanya memenuhi syarat tujuan hidupnya melalui negara. Setiap negara tidak secara otomatis terbentuk dengan sendirinya. Mereka memiliki sejarah panjang sendiri-sendiri. Tidak hanya itu, bentuk negara yang dipilihnya pun berbeda-beda, bergantung dengan latar belakang negaranya. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah suatu sumber yang alamiah. Negara secara alamiah bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan mencapai kebutuhan hidupnya. Menurut perkembangan pada zaman purba dahulu, manusia sudah mulai hidup berkelompok untuk mempertahankan diri untuk keberlangsungan hidup. Seperti halnya spesies Homo socius. Homo socius adalah makhluk yang dapat hidup bermasyarakat, bukan berkelompok seperti binatang yang mengenal hukum rimba, artinya yang kuat yang berkuasa. Namun, manusia bermasyarakat diatur dengan tata tertib demi kepentingan bersama. Hal ini mewujudkan bahwa pada zaman dahulu sudah ada teori alamiah, yang artinya makhluk membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk keberlangsungan hidup, agar tercapai tujuan bersama. Sehingga implementasi melalui teori alamiah dalam hubungan ketatanegaraan, seperti halnya peran negara atau masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang mengandung teori alamiah. Salah satunya adalah implementasi dari ilmu politik dalam bidang politik. Implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain adalah niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahap pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional. Hal ini menjadi bentuk bahwasannya negara membutuhkan pelaksanaan kebijakan politik dalam bentuk teori alamiah. Ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari kelas A. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai teori filosofis dalam rangka menyelesaikan tugas ilmu negara. Oke, simak selengkapnya ya teman-teman. Sejarah filsafat merupakan sebuah studi mengenai periode tertentu, individu atau aliran tertentu. Bidang ini masih memiliki keterkaitan, tetapi sangat berbeda dengan filsafat sejarah.
Sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas, serta merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas mengenai perkembangan filsafat dari masa yang paling awal hingga sekarang. Menurut KBBI, filsafat atau filosofi ialah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Filosofi juga bisa diartikan sebagai teori yang menjadi dasar dari alam pikiran atau suatu kegiatan, serta ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Tak sekedar arti filosofi secara umum saja, tetapi teman-teman juga dapat memahami arti filosofi yang bersumber dari pendapat berbagai ahli. Ya, beberapa ahli mengungkapkan bagaimana pengertian filosofi dari sudut pandang mereka yang bisa kalian pahami. Berikut ini arti filosofi dari para ahli tersebut. Yang pertama, menurut Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, filosofi merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai hakikat. Ilmu filsafat ialah upaya untuk mencapai pengetahuan serta untuk mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi, arti filsafat yakni sebuah ilmu pengetahuan perihal kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan juga pengetahuan praktis. Yang ketiga, R. Berling. Menurut R. Berling, 1968, arti filosofi ialah sebuah pemikiran yang besar dengan diilhami rasio mengenai segala sesuatu yang berasal dari pengalaman. Itulah beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian dari filsafat. Dengan adanya filsafat ini, ilmu pengetahuan benar-benar dapat terbuka hingga dapat merespon keragaman sehingga dapat berintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam memecahkan masalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori alamiah, teori asal mula negara yang menyatakan bahwa negara merupakan ciptaan alam karena manusia tidak dapat dipisahkan dari negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dan secara alami, manusia merupakan makhluk politik yang hanya bisa memenuhi tujuan hidupnya melalui negara. Sebagai instrumen utama dalam mengubah hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan digunakan sebagai sasaran untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak gereja dan para kaisar di Jerman pada abad pertengahan sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Prinsip-prinsip hukum alamiah juga digunakan oleh para hakim Amerika Serikat untuk menahan usaha-usaha legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu dengan cara menafsirkan konstitusi. Menurut sumbernya, aliran hukum alamiah dibedakan menjadi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alamiah irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu secara langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan aliran hukum alamiah rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.